Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam pelajaran dasar listrik dan elektronika. Pada pelajaran ini kita akan membahas suatu materi yaitu bahan-bahan komponen listrik dan elektronika. Bahan-bahan listrik dan elektronika terbagi dalam 3 kelompok. Pertama adalah konduktor, kedua adalah isolator, dan ketiga adalah semikonduktor. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas konduktor. Konduktor adalah zat atau bahan yang mempunyai kemampuan untuk menghantarkan panas atau arus listrik. Konduktor mampu menghantarkan listrik dengan baik karena mempunyai hambatan jenis yang sangat kecil. Bahan-bahan konduktor seperti tembaga, aluminium, besi itu dikelompokkan bahan konduktor logam biasa. Yang kedua itu logam campuran, yaitu sebuah logam dari tembaga atau aluminium yang dicampur dengan logam lain dalam jumlah tertentu. Yang ketiga itu adalah logam paduan, yaitu sebuah campuran dari 2 atau lebih beberapa jenis logam yang dipadu secara kompresi, peleburan atau pengelasan. Kemudian karakteristik bahan konduktor. Pertama itu karakteristik listrik yang memiliki peranan untuk menunjukkan kemampuan konduktor ketika dialiri oleh arus listrik. Kedua, karakteristik mekanik yang menunjukkan kemampuan konduktor dalam hal daya tarik. Sebagai bahan konduktor, maka bahan tersebut harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama yaitu konduktivitas yang baik. Konduktivitas yang baik pada suatu bahan konduktor yaitu memiliki nilai hambatan jenis yang relatif kecil. Semakin kecil hambatan jenisnya, maka semakin baik nilai konduktivitas bahan tersebut. Yang kedua, kekuatan mekanis yang tinggi. Bahan konduktor mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi sehingga dapat mengantarkan panas atau listrik dengan baik. Dengan kekuatan mekanis yang tinggi, memiliki partikel penyusun rapat sifat mekanis bahan yang sangat penting, terutama ketika bahan konduktor berada di atas tanah. Bahan konduktor ini diketahui sifat mekanisnya karena berhubungan dengan pendistribusian tegangan pada saluran arus listrik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu syarat-syarat bahan konduktor, yaitu koefisien muai yang kecil. Bahan yang mempunyai koefisien muai kecil tidak akan mudah berubah bentuknya, ukuran atau volume akibat pengaruh dari perubahan temperatur. Yang keempat, daya termoelektrik. Dalam rangkaian listrik, arus listrik selalu mengalami perubahan daya termoelektrik akibat adanya perubahan temperatur. Titik temperatur berkaitan dengan jenis bahan logam yang digunakan sebagai konduktor.
Selanjutnya, syarat yang kelima yaitu modulus elastisitas cukup besar. Sifat ini sangat penting digunakan saat terjadi pendistribusian tegangan. Dengan modulus elastisitas tinggi, maka bahan konduktor tidak akan rentan mengalami kerusakan akibat tegangan tinggi. Kita lanjutkan. Jadi, demikian sekilas tentang konduktor. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bahan isolator dan bahan semikonduktor. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.